Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah hari ini antum semuanya sehat dan Alhamdulillah baru dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau berbagai macam usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, akan mengalami masalah. Ketika mengalami masalah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa terpenuhi dari ketiganya. Kegiatan ekonomi masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu produksi. Produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Contohnya kapas diolah menjadi bahan setengah jadi, yaitu berupa kain. Dari kain berupa bahan-bahan, misalnya contohnya itu yang sudah jadi adalah pakaian, celana, kerudung, dan lain-lain. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi barang atau jasa kepada konsumen. Distribusi itu adalah menyalurkan atau memberikan barang yang sudah jadi kepada konsumen. Konsumsi adalah memanfaatkan atau menggunakan hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi tinggal menggunakan atau memanfaatkan barang yang sudah diproduksi. Jenis-jenis usaha ekonomi dibagi 3. Yang pertama usaha perorangan, yang kedua usaha berkelompok, yang ketiga koperasi. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola oleh individu atau diri sendiri. Contohnya itu adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha perseorangan. Yang kedua, usaha berkelompok adalah usaha yang dikelola oleh banyak orang atau kelompok. Contohnya adalah BUMN, BUMD, BUMS. Yang ketiga itu adalah koperasi. Koperasi contohnya ada 5. Yang pertama koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Akan dijelaskan dari ketiga jenis usaha ini secara lebih detail. Yang pertama usaha pertanian. Sebagian besar dikelola secara perorangan karena memiliki modal terbatas dan lahan yang terbatas. Biasanya lahan ini digarap oleh petani. Contohnya itu adalah lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan dikelola secara perorangan. Ada juga yang biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya adalah pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga itu adalah usaha jasa yang dilakukan secara perorangan. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, usaha industri produksi atau industri kecil yang disebut juga industri rumahan. Contohnya adalah usaha kerajinan tangan, yaitu membuat keramik, souvenir, anyaman, mebel, dan lain-lain. Yang kedua adalah BUMN atau disebutnya usaha berkelompok. Usaha berkelompok dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Contohnya adalah telekomunikasi atau Telkom, energi listrik atau PLN, dan lain-lain.
Selanjutnya, selain dari BUMN ada juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Mempunyai tujuan yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi dan pembangunan di daerah dan nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Contoh dari BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau bis-bis yang ada di kota. Yang ketiga itu adalah Transjakarta. Yang keempat Trans Jogja dan lain-lain. Selanjutnya badan usaha milik swasta atau BUMS. Contohnya adalah Firma. Firma itu adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu atau 2 orang atau 2 kelompok. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Sekurang-kurangnya 2 orang yang tujuannya untuk menyetorkan modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau disebutnya PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya kumpulan dari saham-saham. Saham artinya adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya mempunyai prinsip koperasi sekaligus ekonomi rakyat yang asasnya kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk koperasi ada 5 macam. Pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Yang kelima, koperasi serba usaha. Alhamdulillah, untuk hari ini pembelajaran selesai. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Mohon maaf ada kekurangannya. Semoga antum bisa menambah ketika ada kekurangannya, referensi atau tambahan-tambahan dari buku-buku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.